Pak Ustaz, buat ibu hamil dan menyusui, bagaimana ganti puasanya? Bayar fidyah atau qada fidyah? Bagaimana pendapat jumhur ulama? Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qada saja. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i ingat baik-baik. Jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qada saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qada saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat, tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qada plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qada saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qada plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya, karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qada dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqada puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Ibu menyusui, kalau ndak sanggup puasa, apa wajib qada atau fidyah? Kalau ibu hamil, namanya bumil. Bumil, ibu hamil. Kalau ibu hamil indak puasa karena dirinya, ini ndak puasa karena dirinya. Kata dokter, ibu lemah bu, ibu jangan puasa ya. Kalau saya puasa dok, kalau ibu puasa nanti mimdate mata ya bawati, mati. Karena dirinya. Kalau inyo indak puasa karena dirinya, maka inyo qada saja. Qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kalau tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, ibu sehat bu, tapi janin ibu di dalam lemah. Itu kami tengok, lemah aja bang. Pakai USG namanya, ultrasonografi. USG, ultrasonografi. Menengok anak. Kata anaknya. Anak ibu di dalam lemas bu. Kalau ibu puasa nanti anaknya mati, kata dokter. Dokter tadi dokter yang pengajian, bukan dokter yang tak puasa. Cari dokter yang amanah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia konoi duo. Inya membayar qada dan mesti membayar fidyah. Ambo ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa surang karena dirinya, maka dia qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia bayar qada dan fidyah. Menurut mazhab Ambo pakai yang menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki penting tahu ini, sebab bininya perempuan. Kok perlu mau jelaskan? Sebab kini banyak orang berbini laki-laki. Nauzubillah, mudah-mudahan anak cucu selamat dari penyakit gila, penyakit umat Nabi Nuh, transgender, LGBT. Nauzubillah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu,
siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa, ganti puasa. Anak satu anak ibu ndak puasa 90 hari. Mengandung anak 30 hari ndak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari ndak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari ndak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Ondak mengganti tahun muka, adiknya menyusul. Kok gara-gara ulah apa-apa aku? Maka bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan istrinya. Sudahkah kau qadha puasamu? Maka ibu qadha. Setahun insya Allah lunas satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari sebulan. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 1 tahun, inyo bisa puasa 90 hari. Almarhumah ambo meninggal umur 70 tahun. Hari Senin 18 Maret 2009 boleh saat sedang puasa sunat habis makan sahur. 70 tahun umurnya, puasa Senin Kamisnya ndak pernah tinggal. Nambo tanya, "Mak, waktu mengandung ambo dulu 90 hari ndak puasa? Mengandung adik ambo 90 hari lah lunas ambo ganti dengan Senin Kamis. Niatnya qadha, niatnya jangan puasa sunat, niatnya qadha mengganti, dilaksanakan hari Senin hari Kamis, maka dapat pahala 2, qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya. Bagaimana hukum membayar fidyah puasa dengan uang? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun, maka mereka membayar fidyah. 3 pembahasan. Pembahasan pertama, siapa yang tak sanggup puasa itu? Tak sanggup puasa di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup di Zulqa'dah, tak sanggup di Zulhijjah, tak sanggup di Muharram, sampai mati tak sanggup. Kenapa dia tak sanggup? Pertama, karena tua renta 70-80. Yang kedua, sakit mah akut, sakit usus akut, buah pinggang sudah dicabut, tinggal sebelah, tak bisa puasa. Mereka inilah yang membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyatun, fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Batas minimalnya 7 on setengah. Jangan kurang dari 7 on setengah untuk 1 hari. Tapi yang paling afdal adalah kasih makan fakir miskin sehari lengkap. Makan pagi, makan siang, makan malam, lauknya, cuci mulutnya, buahnya, bagus. Kalau kaya, kasih per paket. Paket sarapan pagi, paket makan siang, paket makan malam, menurut standar Pekanbaru. Kalau susah, tak sanggup, batas minimal pakai fidyah 1 mud 7 on setengah 1 hari. Kepada siapa dibayarkan? Fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin. Apa definisi miskin? Fakir ada income, fakir tak ada income sama sekali. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara. Fakir, tak ada income. Miskin ada income, tak mencukupi kebutuhan. Standar hidup Pekanbaru misal 3 juta, misal dia pendapatannya 1 juta, berarti dia miskin. Standar upah minimum regional berapa? Di bawah standar itu miskin. Boleh dia menerima, kasihlah ke dia. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'.
Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk ente 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan. Saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang? Atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150. 150, 150, 150. Begitu cara membayar.